Oke guys, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang resiko dan keuntungan kalau kita berinvestasi. Karena saya dengar banyak yang berpikir bahwa kalau investasi itu pasti bikin kaya, pasti untung. Padahal kenyataannya ya tentu saja enggak gitu ya. Ya pastinya enggak. Kenapa? Karena kalau kita bicara investasi selalu ada satu yang namanya resiko. Resiko itu pasti. Cuan itu nggak pasti. Jadi satu-satunya kepastian dalam berinvestasi adalah kepastian akan adanya resiko. Jadi kalau kamu pengen investasi yang pasti aman, yang pasti cuan, ya sebetulnya ada. Yaitu adalah investasi dalam dirimu sendiri. Investasi apa tuh maksudnya? Investasi kita belajar dari orang-orang yang hebat, berteman dengan orang-orang hebat, itu investasi. Karena seringkali kalau kita mau ketemu dengan orang-orang hebat, mau berkumpul dengan orang-orang hebat, pengen belajar dari orang yang hebat, itu harus ada sesuatu yang kita bayar. Nggak ada yang gratis di dunia ini gitu ya. Well, bisa aja gratis, misalnya belajar dari YouTube, dari Google, ya at the end ya gitu aja. Bahkan kalau kita mau beli buku aja itu harus bayar gitu kan. Nah, kalau saya sendiri selalu meyakini bahwa investasi leher ke atas itu adalah investasi yang pasti menguntungkan. Yang apa namanya ilmunya bisa kita bawa sampai mati gitu kan. Dan kalau kita praktekkan ilmunya dengan baik, itu bisa ngasih kita keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, bicara soal plus dan minus dari investasi. Investasi itu pasti ada resikonya. Selain investasi leher ke atas tentunya. Jadi kalau kita bicara investasi emas, properti, saham, yes pasti ada resikonya di sana. Ketika kita bicara resiko, apa sih resiko terburuk dari sebuah investasi? Resiko terburuk dari investasi adalah modal kita habis. Jadi gini, saya punya uang 10 juta. Saya investasikan ke dalam saham 10 juta 10 jutanya. Resiko terburuknya adalah 10 juta saya habis. Itu dulu yang kita harus pahamin. Sahamnya turun, udah turun, dijual juga nggak bisa, nyangkut, akhirnya apa ya udah hilang aja 10 jutanya. Seperti itu. Dan itu adalah ya kenyataan. Itu adalah sebuah kepastian, resiko itu adalah sebuah kepastian. Tapi keuntungan dari investasi adalah kalau kita tahu bagaimana caranya berinvestasi yang baik, kita tahu bagaimana caranya melakukan manajemen keuangan yang baik, kita tahu bagaimana caranya manage risiko dengan baik. Sebetulnya kita bisa menjadi seorang investor yang hebat dan bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan investor terhebat pun dia tahu resiko itu pasti ada. Warren Buffett selalu mengatakan resiko pasti ada. Nah, bagaimana caranya dia memanage risiko itu, bagaimana dia memanage keuangannya, bagaimana dia memanage investasinya, itulah yang membedakan antara seorang investor yang hebat dan investor pemula. Nah, bahkan sebetulnya kebanyakan orang itu bahkan nggak bisa disebut sebagai investor pemula, lebih banyak sebagai apa? Gambler, penjudi, spekulan, ikut-ikutan. Contoh paling gampang deh yang kemarin lagi rame banget misalnya, cryptocurrency. Banyak orang, ayo kita beli Bitcoin, ayo kita beli Dogecoin, ayo kita beli apa namanya NFT misalnya. Padahal kalau misalnya ditanya, lu kenapa beli NFT? Gue ini nilainya pasti naik. Saya tanya kemudian, loh dari mana bisa tahu nilainya pasti naik? Oh kemarin si A beli NFT harganya $1, sekarang udah jadi $100. Kemarin si B beli NFT $1.000, sekarang ditawar $10.000. Wah tiba-tiba jadi kaya mendadak. Tapi mereka nggak paham. Ketika sesuatu yang tidak memiliki nilai intrinsik, tidak ada value-nya, dan harganya naik atau ada yang beli di harga lebih tinggi, itu artinya apa? Kita tinggal menunggu orang bodoh selanjutnya yang akan beli harga lebih tinggi. Ya itu, model bisnis seperti itu. Kecuali sesuatu yang memiliki value. Misalnya, contoh NFT, tapi kemudian memiliki nilai utility yang berharga sehingga orang-orang yang mau beli, nah itu baru menarik. Itu baru harganya naik karena punya value. Tapi kalau enggak ya udah akhirnya itu hanya menunggu orang-orang bodoh berikutnya yang akan terjebak di sana. Akhirnya mereka beli di harga tinggi, mereka nggak bisa jual. Itulah bedanya antara investor dengan gambler. Orang yang sifatnya gambler, penjudi, mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma ikut-ikutan karena takut ketinggalan dan akhirnya mereka ya habis modalnya. Ketika modalnya habis, karena investasinya mereka nggak ngerti, nggak paham, akhirnya apa yang terjadi ya tinggal ngoceh sana sini, tinggal menyalahkan sana sini, dirinya yang paling benar, dirinya yang nggak salah, semua orang salah. Nah itulah makanya saya nggak pengen Anda sebagai subscriber ya, sebagai penonton, sebagai konsumen dari YouTube channel Next Level Indonesia ini, jangan sampai
jangan sampai ada di kalangan para gambler. Kita harus paham investasi bagaimana cara mainnya, bagaimana cara manage resikonya. Cara manage resiko yang paling gampang adalah kita lihat aja kita mau punya uang berapa, kita siap kehilangan berapa, kita siap sacrifice berapa. That's it. Sesimpel itu. Misalnya, saya punya uang 10 juta. Kalau 10 jutanya saya invest dan loss, saya akan menderita secara keuangan. Finansial saya akan jelek banget, saya akan jadi gelandangan di jalan. Nah, saya nggak mau dong. Jadi apa yang saya lakukan? Saya hanya akan investasikan sebesar yang saya berani kehilangan. Misalnya, dari 10 juta, ya saya hilang 1 juta, nggak apa-apa deh. Anggap aja uang belajar, saya invest 1 juta. Dari 1 juta ini bisa menghasilkan saya passive income berapa? Misalnya 10%, misalnya contoh. Berarti saya akan mendapatkan 100 ribu. Entah setiap bulan, entah setiap tahun. Jadi, kalau saya, misalnya kebutuhan hidup saya adalah, wah saya perlu 1 juta per bulan, 100 ribu nggak cukup nih. Apa yang saya lakukan? Saya akan bekerja lebih keras sehingga saya punya uang lebih banyak, sehingga saya bisa invest lebih banyak, tapi masih di dalam profil risiko yang aman bagi saya. Masih di dalam range manajemen risiko saya. Misalnya, saya hanya siap kehilangan 10% dari uang saya. Berarti saya hanya, kalau uang saya 10 juta, saya hanya siap kehilangan 1 juta. Dan 1 juta menghasilkan 100 ribu. Tapi saya ingin mendapatkan passive income 1 juta setiap bulan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus invest 10 juta. Yang mana artinya saya harus punya uang 100 juta. Sehingga dari 100 juta, uang yang saya punya, saya investasikan 10 juta. Dan 10 juta akan menghasilkan 1 juta. Dengan hitung-hitungan yang sama seperti yang tadi. Nah, makanya inilah sebetulnya arti dari investasi. Kita membuat uang kita bekerja, tapi dengan resiko yang kita pahami dan kita bisa manage. Nah, itulah makanya kenapa sangat penting sekali kita cerdas dulu secara finansial sebelum akhirnya kita benar-benar berinvestasi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.